Sahabatku, kehadiranmu menggugah haru dan kasih. Senyum tulusmu memberikan nuansa bagi kehidupan. Kepribadianmu yang kuat memberikan nuansa tersendiri bagi sahabat-sahabat di sekitarmu. Wahai sahabat, wahai sosok pribadi yang kuat, melangkahlah terus penuh bahagia, karena Sang Pencipta sungguh sangat mencintai sang hamba. Kelas yang besar mahal nih, ini aja sekitar 1.250.000 jutaan. Kalau yang dibutuhkan yang besar misalkan bisa berapa kira-kira? Itu butuh watt daya listrik kan besar juga nih. Kalau ini rumah saya ini kan 1.300 ya. Ini wattnya 900 watt. Kan sudah cukup. Kadang ini aja kalau semua elektronik nyala, geblek. Berarti kan listriknya harus dinaikkan lagi ya? Kalau misalkan yang besar itu sampai berapa itu? Paling tidak ya 300 watt seperti itu. Jangan dilihat nih ya. Oh, nggak boleh? Iya. Percikan apinya jangan. Oh. Nanti matanya sakit. Oh gitu ya? Iya.
Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di sini bersama Ami dalam Ami Podcast Reborn. Ini yang baru ya, karena yang kemarin dihacker. Doakan aja untuk podcast sama yang dihacker itu bisa kembali sehingga kita bisa nanti bergabung lagi dengan yang lama. Tapi kalau foto tidak, ya nggak apa-apa, kita akan berjalan dengan Ami Podcast Reborn. Di sini kali ini kita akan bertemu dengan sosok yang inspiratif sekali, namanya Cak Pur. Dia sahabat Ami sih gitu. Sahabat Ami dimana kita sering kumpul bareng-bareng, dan yang pasti beliau ini keren banget karena punya bengkel sepeda motor roda 3 ya, modifikasi sepeda motor roda 3 dari roda 2 diubah menjadi roda 3. Dan beliau kebetulan dikaruniai satu kelebihan oleh Allah yang sangat luar biasa, bergabung di dalam DMI ya, Mas Bro. DMI, beliau merupakan ketua DMI di Surabaya. DMI itu kepanjangan dari Disable Motorcycle Indonesia. Oh, Disable Motorcycle Indonesia, di mana di sini adalah kumpulan dari sahabat-sahabat difabel gitu, Yang menggunakan motor roda 3. menggunakan motor roda 3. Oke, kita akan kenalan nama beliau lengkapnya siapa, beliau berasal dari mana. Mau kenalkan ini kepada teman-teman. Ya, terima kasih Ami. Selamat datang di tempat kami. Nama saya Slamet Purnomo. Saya asli Surabaya. Alamat kami di Jalan Kepote di KE 37. Kami seorang disabilitas taksa polio kaki kiri. Kami kena terserang polio mulai usia 2 tahun. Masih kecil ya, Bu? Masih kecil, 2 tahun. Sekarang saya kelahiran tahun 79. Adiknya Ami sih. 9, sekarang usia 40, sekitar 42. Alhamdulillah. Ya, Gusti Allah Tuhan beri ke saya kesehatan, masih tetap bisa beraktivitas seperti ini berkat doa-doa saudara-saudara yang kenal saya. Gitu. Keren Pak. Soalnya gini, yang Abi dengar dari teman-teman nih, Mas Pur ini kan pintar sekali memodifikasi motor roda 2 untuk teman-teman yang akhirnya digunakan teman-teman difabel dengan dimodifikasi kayak gini kan, akhirnya bisa dimodifikasi Ya. jadi kerjanya gimana nih Mas Pur ini? Dulunya, maksudnya dapat keterampilan ini apakah belajar otodidak atau memang khusus atau memang bagaimana? Otodidak ini awal mula itu saya berkepikiran untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi di otak-atik Iya. sendiri. Waktu itu saya terus mau menginjak SMA, mau menginjak masuk SMA. Saya kondisi seperti itu sudah. Masa saya ketergantungan sama orang lain, saudara, teman. Saya kepingin main. Saya kepingin mempunyai motor. Bagaimana ya cara saya bisa mengendarai motor? Terus sekilas saya duduk-duduk di pinggir jalan raya. Sekilas ada motor roda 3 lewat. Red. Akhirnya saya lihat, oh seperti itu ya. Saya coba rancang desain di kertas, coret-coret. Oh, didesain Iya. juga? Wih, keren Desain. dong. Dan desain ala kadarnya waktu itu. Ya, di kertas robekan itu desain apa yang dibutuhkan. Akhirnya saya lari ke toko rombeng loak, loakan seperti itu, untuk cari bahan besinya, untuk beli peleknya seperti ini, bekas tapi bekas. Setelah itu semua lengkap, nyicil. Akhirnya saya datang ke tukang las listrik. Waktu itu saya sodorkan desain saya, gambar. Pak, tolong kerjakan lasno, bahan-bahannya sudah ada, potong-potongannya sudah ada, tinggal nyambung. Nah itu tukang las jadi rangka jadi. Akhirnya saya lari ke tukang bubut. Tukang bubut minta tolong bubutkan as, misalkan as seperti as lonjor seperti itu, dipotong, dibungkus sesuai dengan
Oh iya, kan soalnya kan bisa Ya, dari- posisi bearingnya seperti itu. Nah itu setelah semua jadi motor sudah ada. Waktu itu motor Honda 70. itu motornya Ami SMP. Iya, Honda 70 Mi. Mau naik SMA itu Honda 70. hadiahnya itu Honda Ya, jadi. 70. Iya. Ya jadi alhamdulillah jadi bisa saya belajar menaiki. Tapi ya nggak langsung bisa, mungkin dari belajar. Sama orang normal belajar naik motor roda 2 kan tidak bisa secara langsung bisa. Walaupun kalau roda 3 kan notabene ini anteng gitu ya, tapi Iya. tetap enggak, karena kayak kemarin dicobain ternyata goyang-goyang. Goyang-goyang, Ji. Oh, jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Itu awal mula cerita saya. Tapi sekarang sudah bisa dikerjakan sendiri atau lasnya tetap dilaskan di luar? Saya masih ngesuk bekerja sama dengan teman. Karena apa? Keterbatasan alat produksinya. Kalau misalkan seperti las bubur, mesin bubur, mesin potong besi, sekarang banyak sekali yang belum saya miliki. Nah, saya sudah punya sih bor, gerindra, las, tapi wattnya kecil. 900 watt las lakon itu. Tapi kalau las yang tipis-tipis itu saya bisa. Tapi kalau las untuk plat tebal-tebal seperti ini kurang matang. Jadi tetap dibawa ke Iya. tempat las itu Tempat tadi. las. Tapi saya sudah punya kenalan atau relasi itu sudah hampir 11 tahun. Saya ajak kerjasama seperti itu. Oh, ya berarti udah lama ya. Tidak hanya bengkel bengkel las di pinggir-pinggir jalan, tentu enggak. Kebetulan teman saya mempunyai bengkel konstruksi besar, pembuatan mesin-mesin besar. Akhirnya bisa saya ajak kerjasama karena apa? Hasilnya bagus, sesuai dengan permintaan. Mas, boleh tahu nggak Iya. Ami? Karena ternyata kan Allah beri kelebihan ini apa namanya, sakit ini kan juga termasuk karunia ya, Iya. polio terus Betul. berarti sudah dari kecil kan sudah hatinya ini sakit. Nah, seiring waktu setelah dewasa ini Mas Pur kemana ya? Apa namanya? Apakah berkumpul dengan teman-teman? Kalau yang Ami ini, kalau di tempatnya Ami ini kan Ami gabungnya kayak di sekolah SLB yang bantu di situ. Nah, Mas Pur ini di mana tuh ketika mau melanjutkan sekolah terus berkumpulnya dari teman-teman gitu? Saya dulu tinggal di Yayasan Pendidikan Anak Cacat YPAD di Malang selama kurang lebih 11 tahun sampai saya lulus SMA. Setelah itu saya pulang ke Surabaya. Saya tidak punya teman sama sekali, teman disabilitas sama sekali. Karena saya lama tinggal di Malang merantau. Surabaya saya tidak kenal sama sekali. Juga kuliah, sempat kuliah, dikuliahkan orang tua di salah satu universitas Surabaya. Nah, terus kenalnya itu masih kenal teman-teman normal, nggak ada teman disabilitas. Dia kenal salah satu teman disabilitas, salah satu. Dia kebetulan dia juga seorang guru di salah satu yayasan pendidikan cacat juga. Dan kebetulan dia juga ketua organisasi disabilitas juga. Nah, kebetulannya juga dia belum mempunyai motor roda 3. Oh, Ya, Allah ya, Allah. dengan rencananya sangat keren. Itu tahun 2000 berapa itu? Sekitar 2002 itu. Terus saya kenal beliau, ya, saya datang ke rumahnya, ditanya, "Kamu kesini naik apa?" "Naik motor roda 3." "Tuh, bisa, sudah punya." "Aku belum punya, Mas." "Ya, itu di luar depan teras rumah sampai." "Siapa yang mau di?" "Saya sendiri." "Tuh, bisa." "Mana coba Pak dia?" "Ya, mana Mas?" Kalau teman disabilitasnya nyoba motor roda 3 itu
dia bisa mengendarai itu sudah bilangnya nyaman nih. Itu luar biasa, beda dengan orang normal. Kalau orang disabilitas itu naik motor roda 3 bisa mengendarai dan bergaya melintir itu sudah ya, senang sekali ya, meskipun rasanya gimana pun bilangnya nyaman. Sampai aja suka kan kemarin Nah, dicobain gitu. Terus akhirnya enak mas, kapan-kapan bisa modif saya. Oh bisa, monggo. Akhirnya tahun 2006 dia sudah punya motor, dia modif ke saya. Apa yang memotivasi Cak Pur atau Mas Pur ini untuk berkarya di membantu teman-teman di MI juga, terus bikin kelompok di MI? Sebetulnya saya tidak berpikiran seperti itu. Dia mengalir dengan sendirinya. Dengan apa ya? Saya dulu juga ikut orang di bengkel umum mulai nol sampai alhamdulillah bisa mengatasi keluhan penyakit 1 unit motor bisa saya atasi segala macam, mulai dari kelistrikan turun mesin apapun saya bisa mengatasi. Saya ikut bengkel umum itu sekitar 10 tahun. Bukan belajar di yang yayasan tadi ya? Bukan. Memang betul-betul ikut Iya. orang. Setelah saya pindah dari sini, setelah pulang ke rumah ini, ke rumah orang tua, saya diikutkan bapak saya di bengkel. Karena apa waktu itu? Saya kalau dari Malang ke Surabaya ini naik motor roda. Saya kan naik kalau nah, waktu itu saya di ruang dalam ini masih ingat, di ruang tamu bersihkan karburator. Orang tua bapak saya tanya, isok tangan dia belajar pak, ya ngaruh harus lulus kalau no bengkel itu bocah itu tak titip no. Berarti sebenarnya peranan orang tua Orang penting tua, ya? ya orang tua. Untuk teman-teman difabel itu Iya. karena sangat penting banget Iya. dorongan orang tua ke anak gitu. Betul, itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman disabilitas mempunyai keterbatasan dorongan orang tua. Dan kebetulan untuk saya memang hobinya itu hobi keterampilan, bukan hobi ilmu sains apa matematika atau apa. Ya itu awal mulanya ya, setelah teman saya pesan itu, jadi akhirnya saya diajak berorganisasi, masuk organisasi beliau. Dan kebetulan dia juga alumni JPAC, dia juga guru JPAC, ya, dia mendirikan IKA dan alumni. Ya, sejak itu ya semua saya kenalkan kemana-mana. Jadi produksi saya dipakai dia, selalu dikenalkan, selalu diumumkan. Ya awal mula berkembangnya motor roda 3 saya satu orang. Sampai akhirnya sekarang berkembang banyak. Sampai berkembang banyak. Dari mulut ke mulut, dulu tidak ada medsos seperti ini, tidak ada. Ya itu promosinya dari mulut ke mulut. Ya, teman saya, konsumen saya di jalan, terus diadang orang, ditanya modif di mana. Misalkan hasil modifikasi saya tidak bagus, tidak nyaman, tidak mungkin orang itu merekomendasikan ke saya. Iya. Tapi yang saya lihat memang beda karena kaki-kakinya ini memang tebel kuat gitu, Yeah. jadi nggak sama dengan yang kami lihat yang cuma hanya kecil-kecil gitu kan. Kayaknya juga takut kalau ini kan kuat banget. Makanya kemarin aku ambil lihat itu kok keren ya, kayaknya bukan kokoh banget gitu. Jadi ada sesuatu yang Ini aja berbeda. saya merubah konstruksi saya itu 4 kali inovasi. Ini yang paling nyaman, meskipun matic atau manual, yang paling nyaman. Matic juga bisa, manual juga bisa. Jadi ada teknik sendiri untuk matic sama yang untuk manual Ya, sebenarnya. ada.
Oh, Ada. karena pengaruh di apanya biasanya gitu Mas? Biasanya pengaruh di ini ya, di model motornya, unitnya, mesinnya Iya. kan, dan juga kalau manual itu kan sudah ada bawaan tempat aremnya seperti ini kan. Kalau matic nggak Kalau ada. matic nggak ada. Oh, itu yang bikin susah Ya. ya. Berarti matic lebih sulit dari Lebih sulit, lebih sulit, Oh, lebih sulit. Lebih sulit. lebih sulit tapi tetap bisa. Bisa, tetap bisa, nyaman dan enak. Mas Pur punya harapan apa ke depan? Saya harapan, kalau harapan apa ya, harapannya hanya supaya bisa membesarkan anak-anak saya kuliah sampai setinggi-tinggi, mampunya dia seperti apa gitu. Dan harapan saya di masa apa ya, saya rasa tahun sekarang ini masa yang masa-masa Ya. sangat menyedihkan, masa-masa susah, baik dari segi perekonomian, dari segi media sosial, dari segi sistem apapun lah. Saya hanya berharap supaya keluarga kecil saya ini bisa harmonis, Amin. bisa langgeng, Amin. bisa apa ya, selama-lamanya sampai akhir hayat saya. Amin. Seperti itu tujuan saya. Dan kedua, harapan saya supaya ibadah saya seperti ini bisa berkah. Itu aja. Saya tidak punya harapan itu, punya ini. Karena masa sekarang masa sulit. Penghasilan berapapun yang kita dapat sekejap bisa habis. Biaya kebutuhan lebih mahal daripada yang penghasilan yang kita dapat. Dan kayaknya di masa pandemi ini kita lebih ingin keluarga kita ini menjadi lebih kuat, lebih rukun, lebih solid dalam Ya. menghadapi. Itu. Karena kalau di masa pandemi ini kita kehilangan keluarga, kan banyak sekarang nih yang keluarga karena faktor ekonomi, Ya. mereka lebih memilih untuk hidup sendiri meninggalkan keluarganya yang dalam keadaan mereka memilih untuk melarikan diri. Itu kayaknya juga bukan sesuatu yang membuat hati ini enak kan sebenarnya. Itu justru ketika dalam masa sulit ini kalau bisa bersatu bersama-sama, insya Allah akan turunkan kebaikan untuk kita kan. Orang bekerja, orang berkreativitas, bekerja untuk mendapatkan nafkah, Iya. uang. Tujuannya untuk apa? Menafkahi keluarga. Itu aja kan. Kalau memang ada lebihnya bisa kita sisihkan, bisa kita kalau jalankan kita tabungan kita bisa membeli keinginan yang bermanfaat. Tapi kalau zaman sekarang untuk menyisihkan, untuk mendapatkan hasil yang lebih, itu bersyukur. Kita bisa makan aja sudah alhamdulillah. Kita sudah bisa membayar, atau itu misalkan bayar listrik, bayar air, atau bayar biaya sekolah anak, itu sudah alhamdulillah. Kita nggak ingin lebih seperti itu. Kalau masalah organisasi, saya mengalir aja. Yang penting dalam memimpin organisasi, hanya satu yang saya terapkan kalau memimpin organisasi, mengerti. Itu aja. Kalau mengerti itu malah diartikan jabatan organisasi. Karena mengerti itu adalah kita memahami orang lain, Ya. mengerti itu bahwa kita bisa menerima kekurangan orang lain, mengerti itu adalah bahwa apapun yang terjadi kepada sahabat teman kita itu adalah saudara-saudara Ya. kita yang kita terima kekurangan mereka untuk jadi kelebihan kita. Betul. Kan? Terima kasih Mas Sama-sama, Pur. Mi. Semoga bahagia Amin, selalu, amin. cita-citanya tercapai. Amin. Sahabat Ami, rasanya pengen ngobrol banyak sih, tetapi yang jelas kita punya sahabat yang hebat, dimana di dalam kehidupan ini
dia hanya ingin berbagi dengan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain dan ingin membahagiakan keluarga itu. Makanya jangan pernah lupa bahwa setiap kehidupan kita ini yang sebenarnya kita ini kalau orang Jawa bilang cuma mampir ngombe. Jadi dengan hidup yang singkat ini mari kita berjabat erat untuk saling menguatkan satu sama lain, saling berbagi kasih sayang, saling menerima kekurangan tanpa kita harus menjudge seseorang dengan kekurangan tersebut. Dan jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.